Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beginilah perjalanan seseorang saat menghadapi sakaratul maut. Sakaratul maut adalah keadaan seseorang di saat akan dicabut nyawanya oleh malaikat Israel, atau yang biasa disebut dengan malaikat maut. Setiap manusia tidak ada yang terlewat dari sakaratul maut. Bahkan Rasulullah SAW sendiri pun mengalami sakaratul maut tersebut. Menurut Rasulullah SAW, seringan-ringannya sakaratul maut adalah seperti kambing dikuliti hidup-hidup, atau seperti mencabut kayu berduri dari kerongkongan. Orang yang sedang mengalami sakaratul maut dapat melihat tempatnya, apakah di surga atau neraka. Jika seseorang tersebut mati dalam keadaan husnul khotimah, maka tempatnya akan di surga, atau kuburannya akan menjadi taman-taman surga. Sedangkan orang yang mati dalam keadaan su'ul khotimah, maka tempatnya akan di neraka, atau kuburannya akan menjadi lubang-lubang dari api neraka. Dan saat mengalami sakaratul maut, taubat seseorang sudah tidak lagi dapat diterima dengan dua alasan. Pertama, karena tidak ada lagi pelaksanaan perintah yang dapat dilaksanakan. Kedua, karena tidak ada lagi waktu ikhtiar atau kesempatan untuk bertaubat. Di dalam kitab Kasyif Ulum Al-Akhirah, karya Imam Al-Ghazali menerangkan bahwa seseorang apabila telah mengalami sakaratul maut, maka akan datang dari golongan iblis yang menampakkan dirinya menyerupai orang-orang yang sangat dicintainya, yang telah mendahuluinya, atau menyerupai orang-orang yang senantiasa memberi nasihat kepadanya. Mereka akan membisikkan, "Wahai fulan, engkau akan mati, dan saya telah mendahuluimu. Maka terimalah agama Yahudi sebagai agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan matilah dalam keadaan Yahudi." Apabila orang tersebut menolak, maka akan datang sekelompok iblis yang lain membisikkan, "Wahai fulan, engkau akan mati, dan saya telah mendahuluimu. Maka terimalah agama Nasrani sebagai agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan matilah dalam keadaan Nasrani." Kemudian apabila orang tersebut menolak, maka akan datang sekelompok iblis yang lain membisikkan agar orang tersebut mati dalam keadaan tidak dalam beragama Islam. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim." Di ayat lain Allah berfirman, "Wahai Tuhan kami, jangan engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat di sisimu, karena sesungguhnya engkaulah yang maha pemberi karunia." Maksudnya adalah, janganlah Allah menyesatkan kita menjelang kematian, padahal sebelumnya Allah telah tunjukkan kepada kita keimanan. Jika saja seseorang yang sakaratul maut tadi menerima bisikan iblis tersebut, maka seketika itu matilah ia dalam keadaan su'ul khotimah. Tetapi jika dia adalah orang-orang yang senantiasa bertakwa, maka akan datang rahmat Allah. Menurut sebagian ulama akan datang Jibril yang akan mengusir para iblis tersebut dan mengusap wajahnya yang pucat. Kemudian Jibril berkata, "Wahai fulan, apakah engkau mengenalku? Aku adalah Jibril, sedangkan mereka adalah musuh-musuhmu dari sekelompok setan dan iblis. Maka matilah atas agamamu yang lurus dan syariat Muhammad SAW." Maka setelah malaikat maut mencabut nyawanya, pastilah si mayit itu akan tersenyum. Banyak orang akan melihat si mayit tersenyum dalam keadaan seperti itu, karena senang dan gembira dengan pembawa kabar gembira sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih disukai dan lebih membahagiakan manusia daripada hal itu dan kedatangan malaikat rahmat tersebut. Dan pada saat sakaratul maut, penglihatan seseorang akan rusak sampai orang tersebut sulit mengenal rupa siapa saja yang datang menghampirinya. Tetapi pendengarannya belum hilang sebelum nyawanya dicabut. Oleh karena itu, Rasulullah SAW bersabda, "Talkinkanlah orang-orang yang menjelang kematian di antara kalian dengan syahadat, bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah," atau dengan lafaz, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah."
atau dengan zikir La ilaha illallah. Sebab Rasulullah bersabda, barang siapa yang akhir kalamnya dengan lafaz La ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Kaum muslimin yang beriman, demikianlah keadaan seseorang dalam menghadapi sakaratul maut. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah rahmat dan dimudahkan dalam sakaratul maut dan ditutup dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha